cari vitamin A ya, vitamin akal sehat dari Bung Rocky, bener nggak? Tapi sayang gitu loh, ada yang ya seperti ini gitu kan. Ini mau sampai kapan? Ya nggak? Berarti kita perlu perubahan nggak sih kalau seperti ini? Perubahan, betul. Nah ini justru semakin dipersulit, semakin diinjak. Nah, ibarat rumput liar ya, kalau diinjak berdiri lagi gitu. Jadi kita ya. Ada apa dengan pemerintah sekarang? Kira-kira ada apa menurut sampean, Mas? Gimana, Pak? Kira-kira ada apa menurut sampean? Wah, ini jadi mungkin menurut saya gimana lagi? Kami para anak muda ingin mengungkapkan perasaan-perasaan kami gitu. Sementara karakter kami di sini aja untuk mendengarkan orang tidak diizinkan. Oke. Terima kasih ya. Hewan kampungan. WSI. Anggota nyogok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Irfan? Akhirnya saya setelah antrian panjang bang bisa wawancara abang juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti suara abang keras ya. Kita ngobrol aja, bang. KIB elit itu kan udah nampak bubar loh. Ya P3-nya pergi ke Ganjar. Ya kan? P3 pergi Ganjar. Golkar kayaknya juga naga-naganya ke Prabowo. PAN juga mungkin ke Prabowo. Jadi udah bubar lah sudah itu. KIB yang abang rintis itu kuning hijau biru itu ikut bubar juga apa jalan terus? Iya, jadi KIB elit atau KIB struktural itu Golkar, P3 PAN, ya kan? Itu kan bubar hari ini ya, artinya bubar karena memang niat didirikannya untuk menjaga Anies, jadi tentu Allah tidak meridai itu kan. Jadi artinya sesuatu yang dirintis dengan niat jahat pasti tidak akan panjang umurnya gitu kan. Itulah yang terjadi dengan KIB elit sekarang ini kan. Jadi ada kelucuan. Ada kelucuan di dalam KIB elit ini kan. KIB yang didesain awalnya itu Golkar, PAN dan P3 itu kan tujuannya agar Anies tidak mendapat pintu untuk berlayar atau menjadi capres. Tapi kan ternyata kan situasi balik, malah Anies jalan terus, KIB-nya bubar. Kan? Mengapa? Jadi ini ada persoalan secara strategis. Kalau kita lihat ini KIB elit, KIB yang struktural ini, bagaimana mereka bisa mengatur negara ini, bagaimana mereka bisa mempertahankan kedaulatan sementara mereka sendiri bubar. Bagaimana bisa mengatur negara sementara mereka hanya untuk mempertahankan 3 partai itu gagal. Jadi bagaimana bisa mengelola sebesar ini? Bagaimana mengelola 3 partai aja nggak mampu? Bagaimana mereka bisa mengelola negara ini hanya mempertahankan pengelolaan koalisi 3 partai? Bukan koalisi Indonesia Bersatu kan, KIB kan, gagal dan bubar. Nah, kan rakyat mengelola ente ini bagaimana mengelola negara hanya mengelola 3 partai gagal. Gimana kita bisa percaya sama? Gimana bisa percaya? Maka muncullah KIB kuning hijau biru yang non struktural atau kita sebut namanya akar rumput atau koalisi arus bawah, koalisi grassroots. Koalisi arus bawah ini KIB kuning hijau biru itu adalah terdiri pada kader-kader P3, kader PAN, kader Golkar. Dan abang mewakili dari Forum Ka'bah Membangun. Saya mewakili Forum Membangun dan Sirajuddin dari Go Anies dan Sarif Hamid dari Amanat Indonesia. Dan alhamdulillah KIB yang sekarang ini solid karena memang kita niat dirikan untuk perubahan mengawal Anies. Dan tujuannya baik. Tujuannya baik untuk apa? Untuk vitalisasi negara ini yang menuju lebih baik. Ya kan? Merevitalisasi, kita melakukan perbaikan, change and build, merubah dan membangun. Ya kan? Nah inilah KIB saya ingin bertahan karena kita memang niatnya itu sejak awal ingin mengawal Anies, mendukung Anies dalam rangka untuk mencari perubahan menuju keadilan sosial yang dinanti-nantikan oleh masyarakat
Dan ini adalah cita-cita proklamasi. Sekarang gini, kalau abang bilang KIB arus bawah atau KIB akar rumput ini solid, apa parameternya? Parameternya pertama adalah satu hari ini kita KIB sudah dikenal di mana-mana. Rakyat merespon dengan baik, ya, setiap kegiatan KIB di Jawa Timur, Jawa Tengah dan di mana-mana pun itu mendapatkan respon yang baik. Yang kedua, daya tarik daripada KIB ini bergabungnya Rocky Gerung dan Saud Situmorang. Itu kan ini menunjukkan bahwa KIB itu menarik sebagai lokomotif perubahan. Ya kan, lokomotif perubahan ini kan harus diwujudkan, dan yang bisa menjadi masinis lokomotif itu Anies Baswedan. Jadi sekarang ini Indonesia sedang dijangkiti virus, ya kan? Virus sosial, kerusakan ekonomi, virus, dan satu-satunya obat antibiotik itu Anies. Kan? Jadi Indonesia terjadi infeksi. Udah kayak penyakit ya. Kan infeksi, dan salah satunya antibiotik itu Anies yang bisa mengobati infeksi ini. Nah, kembali ke KIB ya. Respon itu kan emang abang bikin kegiatan apa aja itu di KIB? Kita go to kampus. Oh, go to kampus. KIB goes to kampus. KIB ngopi. Ngopi itu artinya ngobrol pikiran perubahan Indonesia. Ngobrol perubahan Indonesia. Itu dari kita itu. Orang nggak bisa diriru sekarang. Ngopi itu artinya ngobrol perubahan Indonesia. Dan itu adalah hak paten kita. Ya. Yang ketiga, kita adakan pelatihan TPS 50. Apa itu pelatihan TPS 50? Itu artinya tim pekerja elektoral sistem 50. Artinya apa? Satu TPS minimal berisikan suaranya Anies 50 suara per TPS. Jadi 800.000 TPS kali aja 50 suara per TPS. Terus kegiatan yang lain? Kegiatan lain deklarasi Anies di daerah yang strategis kayak Jawa Tengah, Jawa Timur dengan menggunakan instrumen KIB. Jadi KIB ini bergerak di darat, baik offline maupun online. Itu rata-rata orang yang hadir itu berapa banyak, Pak? Itu rata-rata 1.000. Rata-rata 1.000 orang yang hadir. Dan itu semua influencer, kayak mahasiswa 1.000, itu influencer semua kan, punya pengaruh di bawah. Ya, terus kopi, pemuda-pemuda, organisasi pemudaan. Jadi KIB ini hidup karena niatnya memang untuk menangkan Anies. Tujuan menangkan Anies itu untuk perubahan. Terus yang hadir-hadir itu digalang atau hadir sendiri? Dikasih duit atau enggak? Sama sekali. Enggak ada uang transport, enggak ada. Mereka datang sendiri karena mereka haus dengan perubahan dan mereka membutuhkan antibiotik itu. Tapi menyelenggarakan acara itu kan juga perlu dana, Pak. Oh, itu biasa, itu namanya ongkos politik. Tidak ada politik yang gratis kan. Tapi kan misalnya sewa gedung, itu kan harus bayar. Kan? Itu yang kita bayar, sewa gedung. Uangnya dari mana? Uangnya dari teman urunan lah, dari hamba Allah. Arisan sama hamba Allah. Arisan sama hamba Allah. Soalnya saya lihat di sosial media atau di media-media massa itu acaranya, wah, ini KIB akar rumput jalan terus. Itulah KIB Kuning Hijau Biru ini dibangun berdasarkan akal sehat. Sehingga KIB ini hidup karena adanya interaksi dan akal sehat. Kan itu KIB itu kan terdiri anggotanya kayak abang dari P3, ada Andi Ucok Siraj sama Mirwan itu kan Golkar, Sahrin kan. Yang partai-partainya itu sendiri kan afiliasi politik untuk pilpresnya itu beda. Itu nggak pada kena sanksi apa gimana, Bang? Kayak misalkan abang nih P3 nggak dikasih surat peringatan apa dipecat? Nggak berani lah. Jadi kayak misalnya Go Anies, ada Anies Unilingga, ada Mirwan, ada Sirajuddin, ada Arsad, ada lain-lain, Al-Farisi, di P3 ada Arsanusi, ada saya, ada Mamun, ada Andrianto, di Manase ada Yasin Kara, ada Yamin Tawari, ada Sarwi Hamid. Jadi solid. Ya, dan nggak ada satupun yang dipecat keanggotaannya dari partai masing-masing tuh ya? Nggak ada yang berani mecat kita.
kan? Nggak ada yang berani mencari kita. Tapi ini khusus abang nih ya. Nah, Abang ditelepon ya sama Mardiono misalkan. mana berani teman saya dia senior saya, mana berani telepon junior. Apalagi dia salah, apalagi dalam posisi dia salah, tidak sah. Mana berani telepon sama saya? Oh, salah ya dia dari ketua umum. Jadi salah dong, masa ada PLT, masa ada PLT bertahun-tahun. Itu menyalahi ADRT. Sangat menyalahi RT dan menyalahi akal sehat. Dari dia Mardiono perlu ngopi sama kita. Tapi tetap dari PLT sampai sekarang Ya. penguasanya dia P3. Tapi kan secara legitimasi kan nggak punya. Oh, oke. Dia legitimasinya aja mendapatkan dari Menteri Hukum dan HAM. Nah sekarang kalau dia nggak berani mencat, berarti kan abang jalan terus nih Forum Ka'bah Membangun ya kan? Jalan terus sampai memastikan Anies dilantik jadi presiden. Insya Allah. Insya Allah. Nah, sekarang pemilih sendiri ya, pemilih misalkan khusus di tempat abang tuh P3, pemilihnya emang mayoritas ke Anies bang? Mayoritas ke Anies, 80% ke Anies. 80%? Yakin sekali? Yakin sekali. Kenapa begitu? Karena besok acara Jawa Tengah, acara di Surabaya, acara di Jogja, itu yang hadir rata-rata P3 semua. Jadi abang merasakan betul denyut pemilih P3 itu emang aspirasinya tuh ke Anies ya? Kita merasakan KIB ini yang terjadi pada Anies, Golkar, teman-teman dari PAN dan P3, itu lingkungan politik di daerah-daerah yang kita hadiri di kegiatan itu diisi orang-orang pengurus. Sekarang relasi abang dengan teman-teman di Golkar lah seperti Bang Andi Uco, Oh, kita solid. Hubungannya gimana? Kita di antara tiga ini, di antara Anies, FKE, P3 Perubahan maupun Amanat Kemenangan Indonesia. solid, Solid ya? solid dan bahu membahu, ya kan? Kompak lah. Kompak. Ada yang cari uang, ada yang bikin program, ada yang pidato, ada yang ada yang amplifier berita-beritanya. Jadi tim ini solid dan kompak. Oke. Ya, tim ini solid dan kompak dan saya kira KIB ini adalah saat ini telah menjadi jembatan emas untuk kaum milenial. Kan? Abang nggak punya kendala psikologis, gap komunikasi. Karena abang politisi senior kan. Mungkin bedanya sama kader-kader di KIB itu kan muda-muda. Mungkin bedanya ada 10 tahun, 15 tahun, bahkan 20 tahun. Abang punya kendala psikologis ya? Nggak ada. Komunikasi sama mereka? Di dalam politik itu, senior itu harus tahu diri. Maksudnya? Tahu diri itu artinya kapan kalian ini dia butuhkan amplifier. Politisi itu kan ngomong, politisi itu kan harus tampil, kita kasih panggung. Tapi bicara soal Anies, ya kan, jangan sampai ada tim di KIB nggak dikenal masyarakat. Kita harus amplifier mereka. Jadi memberikan peluang yang sama. Oke. Ya kan, kebersamaan. Jadi nggak ada jurang komunikasi dengan mereka yang muda-muda itu ya? Pokoknya di antara KIB, pengurus KIB dari Aman Nasional, Golkar, Anies, P3 maupun Aman, tidak ada jurang pemisah, solid. Solid ya? Solid. Pernah ada ketegangan nggak? Namanya Oh enggak, beda dari unsur kita menikmati. nikmati ya? Menikmati karena kita di luar kota itu lebih banyak enjoy. Ya kan? Kita ketawa, makan di pinggir jalan, ya kan? Sudah enak sekali. Jadi makin abang tuh gaul sama yang muda bang, abang makin muda. Makin muda. Kalau abang gaul sama yang tua, abang nanti ngobrolnya anak cucu sama penyakit bang. Lah iya, jadi kalau kita ngobrol dengan anak muda itu vitamin juga kita, vitamin, ya kan? Makanya di KIB ini ada tempat yang lucu-lucu itu kita ambil kan. Kalau enggak, Apa kalau ngobrol sama yang muda gini, apalagi Pak Bel yang kita cari, Nah. sudahlah kan begitu. itu orang tua aku begitu. Iya, kalau abang sama ngobrol Bang Andi Ucok, apa lagi Cok? Kegiatan itu apa lagi? Oh iya. Apa lagi? Rencananya apa? Oh banyak, itu banyak. Jadi semangat banyak, abang. banyak ide-ide, banyak Makanya, ide-ide. Gue tengok abang makin muda ya. Masih muda. Terus gini bang, Masih muda karena Ucok sering baca ayat, jadi masih muda. Baca Al-Quran. Jadi tadinya tuh Ucok bukan. Ucok itu saya kira tadinya sekuler, nggak bisa ngaji. Ternyata lama habis saya bilang saya habis sama dia. jangan-jangan abang tuh nyangka yang namanya Andi Ucok Sinulinga tuh Kristen. Bukan. Oh enggak Di ya? Aceh. Oh di Aceh. Saya lihat bilang, ini orang Aceh bisa ngaji kan ini orang ini. Ternyata ayatnya terkeluar semua. Celaka. Kok ayatnya lebih hafal daripada orang ketiga? Ya, betul, makanya saya bilang Terus daripada Amianto. makanya saya bilang
Anies Sunda itu salah masuk partai, harusnya masuk P3. Abang mau jadi ke P3? Ya kalau kita umum boleh, tapi jangan bursa kan, bahaya kalau bursa. Ya. Terus gini bang, ini abang relasi personal maupun profesional dengan Mas Anies ya. Kenapa sih abang pilih Anies gitu loh? Anies? Kenapa militan banget? Begini, saya ini adalah mahasiswanya Rashid Baswedan di UI. Oh, abang alumni UI. Ya. Anies itu masih kecil. Mahasiswanya Bapaknya Anies. Bapaknya Anies. Ya. Saya adalah mahasiswanya Rashid Baswedan yang bapaknya Anies dulu mengajar ekonomi pembangunan. Ya kan? Itu Rashid Baswedan, dia mengajar ekonomi pembangunan dan mengajar mikro. Kan? Anies itu masih SMP 5. SMP 5 itu di sebelahnya UI, Universitas Indonesia. Oh, jadi waktu Mas Anies kecil itu abang pernah jumpa? Pernah jumpa. Dia masih SMP 5, kalau pulang kan habis ke UI kan. Nah, itu tuh bapaknya Anies itu, Rashid Baswedan. Kalau saya nggak ada uang, saya ketemu. Dia bilang, "Beb, saya nggak ada uang." Dia buka lacinya. Ini warna pati kasih. Itu. Jadi saya harus interaksi abang dengan Anies dan bapaknya. Ya. Okay. Itu terus. Jadi saya kenal Anies itu dari bapaknya. Terus? Nah, terus ketika Anies sudah jadi mahasiswa dulu, sering ke Jakarta, sering ketemu di DPR juga. Oh, oke. Abang waktu itu DPR ya? DPR. Jadi Anies masih mahasiswa, gak ada. Mas Anies kadang-kadang jumpain abang. Ya, artinya kalau mereka turun ke Jakarta itu mereka ketemu rame-rame gitu kan. Kita kan juga HMI kan dulu kan. Terus? Jadi artinya interaksi saya sama Anies ini adalah sudah jauh. Jauh dengan orang tuanya kan, generasi Baswedannya. Dan hubungan itu, komunikasi itu, interaksi itu terus berlanjut. Tapi ketika dia jadi gubernur DKI, saya nggak mau dekat. Kenapa? Karena ya kita nggak boleh dong, kita sahabat kan. Karena Anies ini kan orang yang tidak bisa menemui orang yang itu mengharapkan bantuan sama dia kan. Karena Anies itu adalah benar-benar hidupnya kekuasaan untuk rakyat, untuk keadilan. Oh, jadi dia nggak mau tuh, misalkan abang mintain proyek segala macam. Nggak mau. Saya punya bisnis bukan proyek. Dan abang juga nggak mau juga. Nggak mau juga, karena Anies ini kita harus kawal sebersih-bersih mungkin. Jadi dalam bahasa manajemen itu Anies maupun abang itu nggak mau ada konflik of interest. Yes, nggak mau. Jadi Anies ini tugas dia adalah, kita dukung ini adalah semata-mata dia harus membangun hajat hidup orang banyak. Sebentar, di saat semua orang mendekat kepada kekuasaan untuk dapat proyek, abang justru menjauh, padahal abang bisa akses Anies ketika gubernur. Ya, kan aneh itu. Tidak bagus. Tidak bagus artinya kita dukung Anies, tapi kita punya privilege, kita punya preferensi, kita punya vested interest kepada dia. Kita harus mendukung Anies, dukung untuk kepentingan orang banyak. Sekarang kenapa abang pilih Anies itu? Kalau tadi apakah memang karena interaksi emosional yang lama? Kadang-kadang interaksi atau kedekatan emosional itu membuat abang tuh jadi nggak objektif. Salah. Jadi saya sebagai seorang pengusaha, ya kan, saya harus mendukung Anies itu karena dia yang dia bangun bukan individu tapi sistem. Artinya sistem itu semua orang bisa akses dengan biaya yang murah. Ya kan, tidak perlu harus menyuap inilah proyek, tidak bisa mendekati gubernur. Dia bikin sistem semua orang punya akses. Kan? Nah ini Anies. Jadi oleh karena itu Anies ini adalah orang yang benar-benar menjadi jembatan emas untuk menyeberangkan rakyat miskin menjadi hidup sejahtera, keadilan. Apa yang menurut abang membuktikan Anies itu punya rekam jejak yang bagus, berpihak kepada masyarakat, ke orang miskin, kepada petani, nelayan? Apa yang meyakinkan abang itu? Begini Iswan ya, kita lihat rekam jejak di DKI. Selama 5 tahun, hampir 5 tahun menjadi gubernur DKI, apakah Anies pernah membesarkan individu? Tapi Anies membesarkan hajat dan membangun hajat hidup orang banyak. Orang-orang yang dizolimi, orang miskin yang tidak berdaya, yang tidak dapat perhatian, dia perhatikan. Ya kan? Orang-orang yang tadinya tidak punya KTP, diberi KTP-nya.
Orang-orang tadi yang tidak mampu membayar PBB-nya, pajak bangunannya, sampai digratiskan. Ini artinya meningkatkan daya beli masyarakat DKI. Kalau daya beli masyarakat naik, berarti industri tumbuh. Dan kalau industri ekonominya tumbuh juga. Kalau ekonomi tumbuh, masyarakat bisa berpendapatan. Yes, berpendapatan, dia bisa beli produk industri. Nah, ini tadi. Jadi Anies itu di rekam jejak DKI ada 3 hal. 1, dia memberi contoh bagaimana pemimpin tahan banting, dihina, dibully, dia tidak bereaksi. Ya kan? Itu contoh bagus. Ini namanya ketahanan moralitas, ketahanan akhlak. Artinya dengan dirinya sendiri selesai. Dia dibully tidak emosi, dimaki-maki tidak membalas. Dia tidak memprovokasi pendukungnya untuk balas dendam, tidak, larang. Artinya jawab apa katanya, kalau saya dibully berarti saya sedang berhasil. Gitu ya. Tapi kalau saya dipuji-puji berarti saya sedang gagal. Istilah dia dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Jadi dia membangun ketahanan akhlak. Seorang pemimpin harus memiliki ketahanan akhlak. Ya kan? Itu pertama. Yang kedua adalah dia berhasil mengeliminasi perbedaan. Dia membuktikan bahwa dia selama juga akan menjadi Syria kedua Indonesia, akan menjadi radikal. Faktanya Jakarta aman, harmonis. Membuktikan kebetulan fitnah itu dia buktikan tidak terjadi. Tidak terbukti. Ya kan? Tidak terbukti. Yang ketiga yang paling penting, apa? Dia membangun hajat hidup orang banyak. Ini kan banyak itu. Ya, contoh. Dan dari 47 janji politiknya dia mencapai 97 bukan 40 janji, tapi dia melaksanakan 97 di luar janji. Berarti double. Artinya adakah pemimpin yang seperti ini? Dan dia tidak relakan terhadap pencitraan. Dia tidak ada pencitraan. Dia bekerja saja. Kan? Nah, akibatnya DKI mendapatkan penghargaan luar biasa. Dan penghargaan itu bukan dibeli, bukan rekayasa, bukan dibayar, tapi penghargaan dari lembaga-lembaga yang kredibel dunia. Jadi kita mencari apa lagi? Makanya oleh karena itu KIB, Anies, P3 maupun Amanat punya kewajiban untuk memberikan dampak positif bahwa apabila Anies menjadi presiden, tentu apa yang dikerjakan DKI akan dikerjakan pula seluruh Indonesia. Bang, biasanya kan abang kan pengusaha ya. Kalau pengusaha itu kan biasanya mikirnya pragmatis, cari siapa yang bakal menang. Ini abang nih malah berjuang sama KIB mau ya dengan segala resikonya, karena kan Anies itu dengan rezim seperti apa, Anies itu adalah musuhnya rezim. Abang khawatir tuh bareng-bareng jalan sama Andi Ucok, teman-teman KIB itu. Ada Iswan. Tuhan kan sudah mengatakan, Allah SWT Al-Quran bahwa rezeki tidak akan pernah tertukar. Kenapa? Rezeki tidak akan pernah tertukar. Jadi nggak ada masalah. Jadi jangan kita mendukung Anies tujuannya oportunis dan pragmatis. Itu kasihan Aniesnya. Jangan. Tapi kita mendukung karena Anies lah yang baik untuk masyarakat. Karena gini kan, ada persepsi kalau dukung Anies itu nanti pakai mikroskop ya kan oleh rezim, dicari-cari kesalahannya. Abang nggak takut? Nggak takut lah. Kenapa kita pengusaha benar kenapa takut? Iya juga. Kan? Kita pengusaha benar, ikut aturan main, kenapa takut? Kan? Rezeki kan tidak tertukar. Iya. Yang penting kita dukung Anies itu semata-mata adalah untuk kepentingan orang banyak. Semata-mata ibadah. Mendukung Anies merupakan bagian daripada ibadah bagi kita. Mendukung Anies perintah Undang-Undang Dasar 45. Mendukung Anies perintah Pancasila. Sekarang kembali lagi ke KIB. Selama abang bikin kegiatan TPS 50, Ghost to Campus ya kan, Ngopi ya kan, itu pernah menghadapi kendala-kendala kan? Belakangan ini kan kayak ada kendala-kendala lah, dijegal-jegal, dicegah-cegah kan? Banyak. KIB itu pernah kita mau bikin di acara di
Pasuruan. Gedung yang kita pesan itu diancam mau dibatalin. Oke. Kenapa? Kenapa dibatalin? Karena salah satu pemilik gedung itu memiliki izin reklamasi yang dicabut sama Anies. Terus? Salah sama Anies, kita ketawa aja katanya. Jangan kita sebut lah. Jangan sebut. Jangan sebut. Pokoknya ada perusahaan itu ternyata salah satu pemilik gedung itu adalah izin reklamasinya dicabut sama Anies. Terus? Nah, hanya Allah. Kita debat, yang dikasih gedungnya kan. Terus? Yang kedua adalah ketika kita gedung, kalau lagi gedung Surabaya, sudah izin dibatalin sepihak. Mendadak lagi karena negaranya ada Anies datang. Ada kegiatan Anies. Terus? Yang ketiga, ketika kami ada di Malang pesantren. Oke. Pesantren itu waktu Hovifah mau datang. Terus? Berarti last minute batal datang. Dia hanya kirim asistennya. Berarti KIB ngundang Hovifah? Bukan, ulamanya yang ngundang Hovifah. Dia confirm akan datang. Karena ulama ini paling takut Hovifah sama ulama ini. Tapi karena ada KIB? Ada KIB. Acaranya bareng ada KIB, jadi kerjasama antara pesantren sama KIB. Anies datang. Hovifah confirm datang. Last minute Anies sudah tiba di telepon nggak jadi. Dia kirim asistennya. Kan? Itu. Yang kedua, yang berikutnya, yang keempat adalah ketika kita ada di mau bikin acara Ghost to Campus di UNS Solo, Universitas Negeri Solo. Itu sudah confirm masuk di aula gedung besar. Tiba-tiba mau dipilih di taman, ya kan? Tapi karena kita salah satu di tim kita dikenal rektornya, terpaksa rektornya menyambut kami. Boleh. Itu dihadiri 2.000 mahasiswa. UNS. Jadi salah satunya timnya Anies yang bisa masuk di kampus negeri itu baru kita aja, KIB. UNS. Oke. Yang kedua masuk di Muhammadiyah ditolak. Yang kelima Muhammadiyah juga ditolak. Ini Muhammadiyah mana nih? Muhammadiyah Solo. Oke. Baru kemarin diizinkan masuk. Baru kemarin boleh masuk. Selesai sama Rocky Gerung. Dan yang keenam adalah kemarin itu di Unair. Surabaya. Itu kita masuk di Gombok. Kita sudah menghadap sana, tiba-tiba gedung tutup Gombok. Padahal izin sudah dapat. Terpaksa akhirnya mahasiswanya protes bagaimana bilang latar Rocky dinetralisir. Akhirnya kita bawa mahasiswa itu di acara satu kafe. Di situ koridor ngomong. Dan yang terakhir kemarin itu di Jogja dipersekusi oleh anggota DPR. Anggota DPR PDIP itu ikut langsung jegal-jegal itu. Jegal Anies. Jadi anggota DPR itu kan jegal Anies dan jegal Rocky. Bukan Rocky, Rocky. Rocky ya. Dia nggak berani jegal Anies dong. Iya. Iya, dia Rocky. Rocky anggota DPR dari satu partai. Itu sangat disayangkan. Anggota DPR itu kan berpikirnya kan konstitusional. Ya kan? Dia harus menghargai pendapat. Kalau dia tidak suka dengan pernyataan Rocky, maka you harus argu dengan pikiran. Jadi lawan dengan demo. Ya kan? Nah, itu yang disayangkan, itu dicegah. Nah, itu kan jadi viral kan? Ya. Jadi memang itu bagian dari perjuangan. Bagian dari perjuangan, dan sesuatu yang baik itu pasti bertentangan. Tapi menghadapi penjagalan itu, abang dan teman-teman di KIB itu solid. Makin lemas apa makin semakin bersemangat? Kita semakin teramplifier. Semakin bersemangat, semakin solid, semakin memberikan ide-ide bagaimana perubahan segera tercapai. Kan? Bang, ini kan seru nih. Dan ada Mas Iwan, ada satu menarik yang saya sampaikan. Ketika kami ada pertemuan di sekitar 1.000 orang di Surabaya, Jawa Timur, di Surabaya, itu saya tanya, saya bilang, kalau Anies tiba-tiba didukung dengan seseorang presiden incumbent, apa kalian milih Anies? Tidak mau milih Anies. Itu di Surabaya? Surabaya. Jadi walaupun orang rebutan endorsement dari nggak ada presiden sekarang, ternyata itu efeknya malah negatif ya. Negatif. Oleh karena itu sekarang kecenderungan baru ini. Jadi orang akan memilih calon presiden apabila tidak punya ibu kos,
dan Abdillah tidak punya bapak asuh. Jangan ketawa loh. Iya. Ini loh. Ini sekarang. Ini mahasiswa maupun masyarakat itu, mereka memilih calon presiden atau presiden itu adalah tidak memiliki ibu kos Dan bapak asuh. tidak memiliki bapak asuh. Kawan baik ngerti semua ya. Ngerti Maksudnya ngerti, harus ngerti lah. Soalnya kalau disebutkan nanti kena pasal Bang. Nggak Abdul. pasal. Ya itu. Jadi itu. Terus Bang. Jadi Ini artinya ini gerakan KIB semakin menarik, semakin bereskalasi dengan kebutuhan masyarakat, kan kebutuhan rakyat, kebutuhan masa depan bangsa rakyat Indonesia, khususnya kaum milenial. Kenapa? Karena KIB itu membuat pernyataan bahwa KIB ini akan menjadi mitra strategis bagi milenial. Aduh. Mengapa? Apa alasannya? Emang abang milenial? Saya ini bukan milenial, tapi pernah mengalami milenial. Enggak, abang milenial karena disepuh lagi sama Bang Andi Ucok, Mirwan, Siraj kan. Ucok itu bukan milenial, biasa milenial lagi dia. Kan? Jadi artinya KIB ini menjadi mitra strategis kaum milenial. Kenapa? Karena 2030 itu kan ada ancaman bonus demografi. Iya. Bonus demografi itu akan menghasilkan 63 juta generasi milenial yang memasuki lapangan kerja. Ya kan? Ini bisa bayangkan kalau 63 juta ini tidak ada lapangan pekerjaannya, tidak didesain menjadi apa mereka, ini kan jadi pangguran, menjadi beban negara. Dan bahaya menjadi pangguran negara, beban negara. Nah, oleh karena itu KIB menjadi mitra strategis kamu karena kami memiliki akses ke aliran presiden untuk membuat program-program keberpihakan kepada kaum milenial untuk masa depan. canggih juga tuh. Ya seperti itu. Jadi Anies harus membangun minimal 2.500 pengusaha-pengusaha baru dari kaum milenial Per tahun apa per tahun. Kan? Jadi semakin banyak pengusaha di negeri ini, semakin kuat kita punya struktur ekonomi, semakin terbuka lapangan pekerjaan, kan? Semakin maju ini bangsa. Karena kalau lapangan kerjanya hanya mengandalkan pemerintah kan pemerintah nggak bisa ya. Jadi dunia usaha yang sekarang ini semua udah tua. Oke. Udah tidak lagi tidak bisa lagi peras menjadi pajak. Jadi Anies harus menciptakan pengusaha-pengusaha baru. Nah, pengusaha-pengusaha baru ini yang tersedia adalah dari kaum milenial. Jadi kaum milenial ini harus dia berpikir, tidak berpikir instan, tapi berpikir secara inovatif. Oke. Ya kan? Ini Anies harus membangun common platformnya untuk mereka. Jadi jangan lagi milih presiden yang menari-nari atas penderitaan orang lain. Jangan lagi milih presiden yang menari-nari di atas penderitaan rakyat. Tapi pilih presiden yang membawa kamu ke masa depan. Oke. Inilah KIB, tugas KIB. Iya. Jadi tugas KIB ini tidak hanya mendukung Anies, tapi juga adalah mendekatkan Anies dengan kebutuhan kaum milenial dan masyarakat Jakarta. Bang, emang abang yakin Mas Anies bisa berlayar dengan koalisi perubahan persatuan? Insya Allah. Soalnya kadang-kadang suka ada ini masih manuver kiri kanan ya kan. Persoalan cawapres juga belum beres. Tapi abang optimis Mas Anies bisa berlayar dengan koalisi perubahan ini? Saya hakul yakin bahwa Insya Allah Anies akan terpilih menjadi presiden dan dia berlayar dengan smooth dan mulus, kan? Bisa masuk putaran 2 dan menang nggak menurut abang? KIB bekerja untuk satu putaran. Kenapa? Prinsip KIB bekerja satu putaran sama capeknya dengan bekerja 2 putaran. Ngapain kita capek 2 putaran? Mendingan full gas 1 putaran. Langsung menang. 50% plus 1. Dan itu menghemat biaya. Kalau pengusaha langsung hitungnya berapa biayanya? Iya, harus menghemat biaya. Oke. Kan? Oke bang.
Bang, terakhir deh ya. Nggak terasa kita ngobrol udah mau 35 menit. Padahal abang kasih waktu saya 20 menit ya. Saking asiknya. Bang, pesan abang sebagai pendidikan politik ya, tidak hanya kepada milenial tapi masyarakat juga gitu. Pesan politik abang sebagai politisi senior menghadapi ketegangan yang mungkin terjadi pilpres, ya kan. Terus bagaimana harus memilih, itu apa? Jadi pertama adalah saya punya pesan cuma dua. Yang pertama adalah jangan menghalangi Anies untuk menjadi calon presiden. Karena ini memberikan pendidikan politik yang sangat buruk. Dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Ya kan? Pemilu harus dibangun pada asas konstitusional. Pada asas Undang-Undang 45 bahwa semua memiliki hak untuk maju sebagai cawapres, siapapun dia. Yang kedua, pemilu harus bebas tapi adil. Jangan hadirkan pemilu bebas tapi tidak adil. Atau adil tapi tidak bebas. Ya, adil tidak bebas. Dan yang apalagi curang. Dan yang ketiga, saatnya bangsa Indonesia memiliki presiden yang berkualifikasi dengan rekam jejak di DKI dan tidak memiliki beban terhadap masa lalu maupun masa akan datang. Itu dari saya. Bang, itulah obrolan kita dengan Bang Habil Marati. Kawan baik semua harus tahu Bang Habil ini politisi senior dari Partai Persatuan Pembangunan, pernah menjadi anggota DPR, Bang ya. Ya sebenarnya jadi politisi kata dia itu kecelakaan. Karena passionnya dia itu ya jadi pengusaha. Terakhir lagi nih Bang, kalau Anies menang, insya Allah menang, Abang pengen jadi apa? Orang berjuang tuh kadang-kadang punya cita-cita, aspirasi. Misalkan jadi menteri gitu. Abang nggak jadi menteri? Nggak mau jadi menteri? Hah? Nggak, saya nggak mau jadi menteri. Oke, Bang Habil Marati. Terima kasih. Makasih, Pak Iwan. Sudah ngobrol belak-belakan. Terima kasih sekali Bang Habil. Terima kasih. Ya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan baik, itulah wawancara dengan Bang Habil. Terima kasih. Terima kasih. Dukung Anies. Jangan lupa masa depan kamu ada pada Anies. Jangan kemana-mana, tapi harus ke Anies. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.